Hai teman-teman, kembali lagi bersama Chelsea. Di part 3 ini kita pertama-tama akan membahas jurnal penyesuaian atau yang bisa kita sebut dengan adjustment journal. Sebelum itu, apa sih jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian yaitu ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun ke saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Nah, teman-teman, sebelum itu, untuk membuat adjustment journal ini, kita membutuhkan memo. Apa itu memo? Memo itu semacam bukti pencatatan transaksi penyesuaian ya, teman-teman. Nah, sebelum itu bisa dilihat ya, teman-teman, begini bentuk bukti transaksi penyesuaian memo. Nah, untuk membuat adjustment journal ini, aku akan contohkan 6 soal penyesuaian ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke soal pertama, soal penyesuaian ya, yaitu diketahui di neraca saldo, persediaan barang dagang awal adalah 85 juta. Nah, pada akhir periode ditemukan persediaan yang ada yaitu 156.300.000. Nah, untuk memasukkannya ke jurnal penyesuaian, kita akan memasukkan persediaan akhir terlebih dahulu ya teman-teman, karena persediaan akhir itu merupakan persediaan yang tersedia sekarang. Persediaan yaitu akunnya merchandise inventory. Nah, pada bagian kreditnya kita akan membuat income summary. Nah, untuk referensinya pada jurnal penyesuaian ini kita akan mengisi dengan nomor akun. Nah, sebelumnya angka persediaan akhir ini dari mana sih kita dapatnya? Yaitu kita mendapatkan persediaan akhir ini setelah dilakukan penghitungan secara fisik. Maka didapat persediaan akhir kita yaitu 156.300.000. Dikredit juga teman-teman. Nah, lalu selanjutnya baru kita masukkan persediaan awal. Nah, di persediaan awal ini pada saat trial balance yang sebelumnya kan persediaan terletak di sisi debit. Nah, sekarang kita akan memindahkan ke sisi kredit ya teman-teman. Merchandise inventory di kredit. Nah, di debitnya income summary. Nah, kenapa kita pindahkan persediaan ini ke kredit? Karena persediaan tersebut telah habis dan akan kita tutup, yaitu menutupnya di sebelah kredit ya teman-teman. Kita akan membuat nomor akun referensinya. Dan nominalnya 85 juta. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Perlengkapan yang tersisa itu 1 juta. Nah, yang artinya teman-teman, perlengkapan yang tersisa di gudang yaitu senilai 1 juta. Nah, untuk penyesuaian ini kita akan menggunakan pendekatan neraca. Maka kita akan membuat pada sisi debit ini yaitu akun supplies expense. Pada kreditnya yaitu supplies. Kita akan masukkan nomor akunnya dengan nominal 1 juta pada soalnya teman-teman. Masuk ke soal ketiga, yaitu gaji yang masih harus dibayar sebesar 2 juta. Nah, itu artinya kita memiliki hutang gaji ya teman-teman, sama seperti yang di atas. Kita akan buat salaries expense. Dan pada kredit yaitu salaries payable, yaitu hutang gaji. Kita akan mengisi nomor akunnya. Dan juga nominal pada soal. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4 ya. Diketahui PPN masukan sebesar 27.493.000 dan PPN keluaran sebesar 20.998.000. Dari mana asalnya? Angka ini berasal dari trial balance kita ya teman-teman.
Nah, sebelum itu teman-teman perlu diketahui, jika PPN masukan kita lebih besar daripada PPN keluaran, maka akan muncul jurnal dengan nama prepaid tax ya teman-teman. Prepaid tax itu artinya pajak lebih bayar. Nah, jika berbanding sebaliknya, jika fade out lebih besar daripada fade in, maka akun yang muncul yaitu income tax payable ya teman-teman, atau hutang pajak. Nah, berhubung soal aku lebih besar fade in dibanding fade out, maka akun yang muncul yaitu prepaid tax. Di sini fade out. Dan pada sisi kreditnya itu fade in. Kita isi nomor akunnya. Dan angkanya ya teman-teman. Nah, untuk angka prepaid tax ini dari mana sih kita dapatnya? Yaitu karena fade in kita lebih besar, maka fade in dikurangi dengan fade out. Maka didapat 6.495.000 ya teman-teman. Oke, kita masuk ke soal yang kelima, yaitu ditaksir kerugian piutang sebesar 5% dari harga piutang. Ini maksudnya teman-teman, ini untuk cadangan jika nanti pelanggan atau customer kita ada yang terkena bencana. Jadi kita akan menyiapkan tafsiran kerugian piutang ya teman-teman. Oke, pada bagian debit kita akan mengisi dengan bad debt expense ya teman-teman. Nah, pada bagian kredit kita akan mengisi dengan allowance for bad debt. Oke, kita isi referensinya. Dan nominalnya dari mana kita peroleh, yaitu kita akan pergi terlebih dahulu ke trial balance teman-teman. Lalu kita akan mengambil saldo piutang yang ini teman-teman. Lalu kita akan mengalihkannya dengan 5% karena ditafsir kerugian piutang yaitu 5%. Nah, lalu kita akan mendapat Rp2.821.400 ya teman-teman. Nah, di sisi kredit juga begitu. Lanjut teman-teman ke soal terakhir. Peralatan disusutkan sebesar 5% dari harga perolehan. Ini sama caranya dengan yang nomor 5 ya teman-teman. Untuk akunnya yaitu depreciation expense of equipment. Nah, pada sisi kreditnya yaitu akumulasi depreciation of equipment. Oke teman-teman, masukkan nomor akunnya. Nah, kita akan mencari nominalnya lagi ya teman-teman. Yaitu kita akan pergi ke trial balance. Nah, ini dia teman-teman, equipment yang ini. Lalu kita akan mengalihkan dengan 5%. Nah, kita akan mendapatkan 462.500 perak ya teman-teman. Nah, di sini kolom amount kita akan menjumlahkan hasil akhirnya teman-teman, yaitu segini. Pastikan balance ya. Nah, jika sudah selesai teman-teman, berhubung ini jurnal penyesuaian, maka akun-akun yang terdapat selama di jurnal penyesuaian ini juga harus kita posting ke dalam buku besar umum ya teman-teman. Jika ada akun yang serupa, kita tinggal menambahkan nominalnya saja sesuai sisi debit atau kreditnya. Nah, jika akunnya sebelumnya tidak ada, maka kita akan membuatnya, yaitu membuat baru akun tersebut, membuat tersendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke worksheet. Nah, sebelumnya worksheet atau neraca lajur ini itu sifatnya opsional ya teman-teman. Boleh teman-teman bikin, boleh tidak. Worksheet ini hanya sebagai jembatan pembantu dalam teman-teman membuat laporan keuangan nantinya. Nah, kalau saran aku sebaiknya dibikin ya agar mudah dan sangat membantu kita dalam membuat laporan keuangan nanti dan juga dapat menentukan kita dan memudahkan kita untuk mengetahui apakah perusahaan kita mendapatkan laba atau malah rugi ya teman-teman.
Nah, teman-teman, sekarang aku kasih lihat apa saja isi worksheet ini ya, teman-teman. Nah, yang pertama ada nomor akun dan juga nama akun. Nah, ini terdapat trial balance, yaitu trial balance kita yang sebelumnya disalin ke sini ya, teman-teman. Dan selanjutnya ada kolom adjustment journal atau penyesuaian yang kita bikin tadi ya, teman-teman, juga disalin ke sini. Nah, selanjutnya ada adjust trial balance atau yang sering disebut dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Gimana sih cara mendapatkan angka-angka NSSP ini? Nah, yaitu dengan cara angka dari trial balance ini jika berhubungan dengan di adjustment itu kita selisihkan ya, teman-teman. Nah, seperti contohnya satu ya. Akun cash ini pada trial balance kan ada di debit Rp2.106.000. Nah, di adjustment tidak ada, maka kita hanya menyalinnya saja ke NSSP ini ya, teman-teman. Nah, aku contohin yang ada pengaruhnya ya. Nah, merchandise inventory pada trial balance kan ada 85 juta. Nah, di adjustment juga ada 156.300 dan 85 juta ya, teman-teman. Nah, untuk caranya jika ini kan berada di debit. Nah, di adjustment juga berada di debit. Jika sama-sama debit, kita akan menambahkannya, teman-teman. Dan jika ada yang kredit, kita akan menguranginya. Maka akan kita dapat hasil seperti ini. Nah, tunggu dulu, teman-teman. Sebelum itu, caranya kan dicari selisihnya antara debit dan juga kredit kan, teman-teman. Sebelum itu, ada yang berbeda nih, teman-teman, yaitu income summary. Untuk khusus akun income summary ini, mulai dari trial balance, adjustment, NSSP, income statement, sampai balance sheet yang di akhir ini, itu kita hanya menyalin saja teman-teman, tidak mencari selisihnya. Nah, itu bedanya. Nah, setelah NSSP, ada itu tabel income statement. Income statement ini sama, menyalin angka NSSP ini, tetapi di income statement ini khusus untuk angka-angka atau akun yang berkepala 4, 5, 6, 8, dan juga 9 ya, teman-teman. Dan juga ada satu dimasukkan yaitu income summary. Nah, untuk di kolom balance sheet ini itu adalah akun-akun yang berkepala 1, 2, dan juga 3 ya, teman-teman. Kecuali income summary tadi, meskipun berkepala 3, dia akan masuk ke income statement ya, teman-teman. Nah, lanjut, ini dia fungsi kita membuat worksheet ya, teman-teman. Kita akan mengetahui apakah perusahaan kita laba atau rugi. Nah, kita akan lihat pertama di income statement ini hasil akhirnya. Nah, hasil akhir di income statement ini harus besar yang dikredit ya, teman-teman, dan kita akan mencari selisihnya lalu ditaruh di sini. Nah, di balance sheet juga begitu, teman-teman. Angka yang besar harus yang di debit. Jika di debit, maka itu kita akan laba nanti ya, teman-teman. Kita juga akan cari selisihnya lalu ditaruh di sini. Nah, selisihnya ini harus sama ya, teman-teman. Itu menentukan balance atau tidak. Kalau aku sama ya, sama-sama Rp6.806.100 ya, teman-teman. Nah, jika selisihnya itu berada di sini, maka di sini dan di sini, maka perusahaan kita itu dinyatakan rugi ya, teman-teman, karena selisihnya itu berada di bagian sebaliknya. Nah, kalau aku laba ya, teman-teman. Nah, laba yang aku dapat Rp6.806.100 ya, teman-teman.